Kalau gejala umumnya Mbak sama, Mhm. sama saja gejala umum awal yang terbanyak ya tentu perdarahannya. Dokter Yudi, gejala-gejala dari kanker endometrium ini sebenarnya apa sih? Apakah berbeda kemudian dari pasien yang memang sudah menopause dengan pasien yang masih muda di umur 20-an, itu gejalanya sama atau ada perbedaan sebenarnya, Dokter Yudi? Kalau gejala umumnya Mbak sama, Mhm. sama saja gejala umum awal yang terbanyak ya tentu perdarahannya. Mhm. Perdarahan di luar siklus bagi yang premenstrual, perimenstrual ataupun yang menopause. Mhm. Tadinya sudah tidak dapat haid bertahun-tahun, kemudian atau ada perdarahan dari pervaginam. Gitu. Itu Mhm. yang umum. Lalu ada juga keputihan, ya keputihan yang banyak Mhm. itu juga mengarah ke arah kanker juga. Dan bila sudah stadium lanjut Mhm. itu akan ada perubahan dari di perut ya, sudah mulai ada tumbuh tumor, Mhm. maka perutnya akan membesar Mhm. karena isinya ada air yang disebut asites. Oke. Lalu masa dari tumor sendiri sudah berpindah, dia sudah mengisi ke tempat lain dan sudah kena Mhm. momentum atau bahasa awamnya saya nggak tahu nama organ di dalam perut ya. Mhm. Lalu dia sudah juga membesar dari rahimnya sendiri. Mhm. Rahimnya akan membesar karena ada pertumbuhan tumor tadi. Dan itu Oke. mulai bisa teraba. Mhm. Jadi kalau sudah ada perubahan-perubahan dan teraba seperti itu, nggak hanya berdarah, itu ada kemungkinan ke arah stadiumnya Udah 2 cukup, atau stadium 3 udah bahkan lanjut stadium ya. 4. Mhm. Ya, Tapi itu mhm. makanya bedanya dengan orang-orang kulit hitam Amerika, Mhm. dia datang dengan stadium sudah lanjut. Sementara kulit Oh, putih masih stadium awal. awal-awal Dia ya. care, dia Mhm. care, dia care ada perdarahan kenapa dia langsung Mhm. berobat. Jadi Oke. diketahui sejak awal sekali. Mhm. Dokter, ini sebenarnya ketika udah stadium awal, ketika sudah merasakan gejala-gejala awal, ada kerasa nyeri gitu nggak sih kalau misalnya menstruasi kan pasti kerasa nyeri di bagian perut. Nah, kalau adanya kanker endometrium ini ada kerasa nyeri atau apa yang dirasakan oleh pasien ini, Dok? Bila ada nyeri itu berarti sudah ada desak ke ruangan. Hmm. Desak ruangan. Dia sudah tumbuh, sudah menginvasi dari miometrium, atau dia sudah menginvasi keluar dari rahim, ya. Mhm. Itu baru mulai terasa nyeri. Oke. Selama dia masih berdarah-berdarah awal, stadium 1A, gitu, Mhm. itu hampir tidak ada nyeri. Karena masih di Oke. bagian awal sekali. Ini yang nggak ketahuan, nggak jadi screening dari Ya, dini ya, ya, Dokter Yudi betul. ya? Oke. Nah, berarti ketika tahap-tahap awal ataupun stadium awal nggak kedetek ini ternyata ya udah pendarahan biasa aja layaknya kalau lagi menstruasi. Kalau misalnya boleh di-sharekan ke sahabat Sonora, jadi kapan nih waktu yang tepat untuk ke dokter, Dokter Yudi? Waktu yang tepat tentu pada saat mulai ada perubahan dari gejala. Tadinya haid teratur, Mm-mm. tiap bulan haidnya itu ya cuma 7 hari Mm-mm. atau 4 hari, sudah itu nanti bulan depan baru dapat lagi. Nah, tidak ada perdarahan yang bercak-bercak terus sepanjang dari 2 siklus haid. Mm-mm. Bila sudah ada bercak-bercak seperti itu, ada perdarahan, ada keputihan yang banyak, semestinya sudah harus konsultasi, memeriksakan diri. Mhm. Memeriksakan diri ini berarti tahapan pemeriksaan apa sih sebenarnya, dokter, yang bisa dilakukan oleh pasien? Yang harus dilewati oleh pasien gitu ketika dibilang wah ada tahapan pemeriksaan apa aja nih sebenarnya, Dokter Yudi? Ya, kalau datang ke dokter objin atau ke dokter objin onkologi, kita tentu akan menanyakan dulu Mhm. gejalanya bagaimana, terus usianya bagaimana. Usia-usia yang menunjukkan sering kanker endometrium itu usia yang
sudah menopause, Hmm, umur 50-an ke atas atau 40-an ke atas. oke. Itu kita lebih aware. Tapi bukan berarti usia-usia di bawah itu tidak terjadi, Mhm, tidak ya. terjadi. Setelah kita tanya jawab begitu, tentu nanti kita akan lakukan minimal kita lakukan USG. Mhm, Kita imagine, kita lihat ada apa sih di dalam rahimnya kok dia berdarah. iya. Nah, sudah kita USG, tentu kita juga akan lihat sumber perdarahannya. Mhm, Kita akan melakukan pemeriksaan perpanjangan. Kita inspek dulu, kita lihat ada perubahan apa di perdarahannya. Apakah sumbernya dari mulut rahim mhm, atau dari vagina, ya kan? ya. Atau dari rahimnya sendiri. Mhm, Gitu. Lalu pada wanita-wanita muda yang terbanyak perdarahan bisa jadi dia ada kehamilan atau keguguran mmm, di hamil-hamil awal dia tidak tahu bahwa dia hamil bisa iya. jadi ya. Jadi semua banyak penyebabnya dan kita tanyakan dulu dari faktor usia itu kita cenderung sudah memilah ini Mhm, kemungkinannya apa. Dari USG kita ketahui juga apa. Terus dari misalnya dia wanita masih masih reproduksi mhm, masa-masa reproduksi gitu. Kapan dia haid terakhir kita iya. tanyakan. Oke. Nah setelah itu baru kita menarik kesimpulan ke arah mana ini diagnosanya. Setelah kita singkirkan semua. Mhm, oh, Dari sana, kalau kita ketahui, oh ya ini juga cenderung dia kemungkinan ada kelainan di dalam rahimnya, ada penebalan, ada massa, tentu kita akan mhm, lakukan biopsi ataupun kuret. oh. Ya.